Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Rio di sini dalam mata pelajaran Administrasi Pajak. Kali ini untuk pertemuan kelima ya, khusus bab 3, Pak Rio akan membahas tentang NPPKP, nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Nah, untuk yang video pertama itu yaitu tentang poin A ya, apa itu PKP, pengusaha kena pajak. Nah, di sini langsung saja, pengusaha kena pajak itu adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN ya, tentang pajak pertambahan nilai UU PPN. Tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak ini dapat berlaku bagi pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak ya. Oke, pengusaha sendiri itu adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud. Nah, perbedaannya ada pengusaha non PKP yaitu pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP sehingga tidak diwajibkan untuk melakukan kewajiban untuk memungut atau melaporkan pajak pertambahan nilai atau PPN meskipun kegiatan penyerahan barang atau jasa yang dilakukan termasuk penyerahan BKP dan JKP. Nah, lanjut untuk NPPKP atau nomor pengukuhan pengusaha kena pajak merupakan nomor identitas pengusaha kena pajak yang disematkan saat pengusaha itu dikukuhkan sebagai PKP lewat surat pengukuhan PKP. Jika pengusaha sudah mendapatkan nomor pengukuhan PKP atau NPPKP, berarti PKP tersebut dinyatakan sudah resmi menjadi PKP dan dengan demikian terikat kewajiban-kewajiban perpajakan yang diperuntukkan bagi PKP. Nah, NPPKP ini berbeda dengan NPWP yang pertemuan yang sebelumnya kita bahas tentang NPWP ya. Walaupun keduanya itu punya fungsi yang sama yaitu sebagai identitas perpajakan. Nah, perbedaannya adalah NPWP itu merupakan identitas wajib pajak baik pribadi maupun badan yang merupakan identitas atau bukti kepesertaan dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakan. Jadi intinya bukti ya. Nah, sedangkan NPPKP itu lebih menitik beratkan pada identitas wajib pajak perorangan atau badan yang terikat pada kewajiban perpajakan untuk pengusaha kena pajak atau PKP. Terus siapa saja sih yang termasuk PKP itu? Nah, di sini orang-orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan berikut ini ya, menghasilkan BKP atau barang kena pajak, pabrikan, produsen, importer, eksportir, kemudian pengusaha yang punya hubungan istimewa dengan importer atau pabrikan, agen utama dan penyalur utama pabrikan atau importer, memanfaatkan BKP tidak wujud dari luar daerah pabean, terus pedagang besar yang melakukan usaha JKP, memanfaatkan JKP dari luar daerah pabean, terus pedagang eceran juga kena itu. Yang kedua, kewajiban yang melekat pada NPPKP. Apa saja itu kewajibannya? Ada 8 poin nih. Memungut pajak yang terutang, memungut PPN dan PPN BM yang terutang, buat faktur pajak, membuat nota retur, melakukan pencatatan, menyetor PPN, melaporkan pemungutan, penyetoran kebutuhan pajak paling lambat bulan berikutnya, terus menyampaikan SPT masa atau surat kebutuhan masa PPN. Ada dua sih, ini ada 3 ya, 3 macam. Ada 3 pengecualian kewajiban bagi PKP, yaitu pertama pengusaha kecil. Nah, yang diukur sebagai pengusaha kecil. Terus pengusaha yang semata-mata menyerahkan barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN. Yang ketiga, pengusaha di bidang jasa-jasa yang dikecualikan oleh JKP. Nah, kemudian dia lanjut ke pengusaha kecil. Apa itu pengusaha kecil? Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan penyerahan tentang peraturan pelaporan keuangan. Di sini kita bahas tentang ketentuan mengenai batasan pengusaha kecil. Nah, di sini nih, penyerahan barang kena pajaknya itu, jadi pengusaha kecil itu baru disebut sebagai pengusaha kecil yang syaratnya itu penyerahan BKP atau jasa kena pajaknya itu jumlah peredaran bruto itu tidak lebih dari 4,8 miliar nih.
di mana jumlah peredaran bruto atau peredaran bruto adalah jumlah keseluruhan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usaha. Nah, berdasarkan ketentuan di atas, pengusaha baik wajib pajak pribadi atau badan apabila dalam 1 tahun telah memiliki peredaran usaha sebesar 4,8 miliar wajib digugurkan sebagai PKP. Dan apabila peredaran usaha masih di bawah 4,8 miliar, wajib pajak dapat memilih untuk digugurkan sebagai PKP. Jadi kalau peredaran brutonya di bawah 4,8 miliar itu wajib pajak itu punya opsi, punya pilihan mau digugurkan sebagai PKP atau tidak. Syarat mendapatkan nomor pengukuhan PKP atau NPWKP. Syaratnya ya, untuk mendapatkan itu pengusaha baik pribadi badan harus memiliki kriteria PKP itu. Yang utama itu adalah memiliki peredaran bruto usaha 1 tahun 4,8 miliar ya minimalnya ini. Sini. Nah, kalau omsetnya sudah 4,8 miliar, maka PKP itu harus melaporkan usahanya, terus harus digugurkan sebagai PKP, ya. Dokumen yang dibutuhkan saat pengajuan untuk mendapatkan surat NPWKP, ya ini bisa dibaca-baca nanti ya. Untuk wajib pajak pribadi fotokopi KTP, kalau WNA ya ada kartu izin tinggal tetap, ada paspor, nah, seperti itu. Dokumen izin kegiatan usaha yang dilakukan oleh instansi berwenang, terus surat keterangan tempat kegiatan usaha yang atau pekerjaan bebas dari pejabat pemerintahan daerah setempat minimal kelurahan. Untuk wajib pajak badan, fotokopi akta pendirian, kemudian fotokopi NPWP satu pengurus ya yang dilegalisir minimal ya kelurahan. Terus surat keterangan izin tinggal atau paspor nih untuk yang WNA. Terus dokumen isi usaha ya yang dilakukan oleh instansi berwenang, surat keterangan tempat usaha yang di legalisir dari kelurahan. Wajib pajak badan berbentuk kerjasama operation atau KSO nih. Fotokopi perjanjian kerjasama yang dilegalisir berjabat berwenang, fotokopi NPWP masing-masing anggota KSO. Kemudian fotokopi NPWP orang pribadi salah satu pengurus perusahaan KSO. Kalau enggak ya kalau WNA ya paspor. Terus dokumen izin usaha. Nah, sama yang bersama. Nah, kelengkapan semua itu disampaikan kepada KPP terdekat atau KP2KP. Kemudian nanti akan disurvei. Nah, setelah disurvei nanti akan jangka waktu 5 hari akan dikirimkan bukti penerimaan surat diterbitkan. Nah, ini. Setelah itu KPP atau KP2P akan memberikan surat pengukuhan PKP disertai dengan nomor NPKP. Nah, penyebab syarat pengajuan PKP ditolak ini ada 3 ya. Yang pertama tidak memenuhi syarat yang jelas ya pengajuan PKP. Yang kedua keraguan petugas atas keabsahan dan kelayakan perusahaan. Nah itu ketika disurvei itu. Terus perusahaan melakukan penyerahan PKP yang dikecualikan atau bukan objek PPF. Nah ini untuk yang A ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.